Hai Cancer, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk bulan November. Sun, Moon, and Rising in Cancer. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif dan general ya, umum. Kalau kamu ingin spesifik dan ingin private, silakan book personal reading. Sekarang kita lihat untuk Sun, Moon, and Rising in Cancer. Energi atau ada pesan apa untuk bulan November? Ada Six of Cups. Oke, terlalu banyak. Aku merasakan ada energi masa lalu. Wow. Ada CLBK, energi masa lalu yang datang kembali gitu ya. Bisa percintaan. Ya, mayoritas percintaan sih ya. Jadi kayak apakah mantan kamu menghubungi kembali? Kita lihat at the bottom of the deck-nya. Yes, Three of Coins. Ini sebagian besar energi CLBK dengan mantan gitu ya. Tapi perlu waspada karena ada kemungkinan salah satu pihak itu sudah punya pasangan. Apakah kamu atau si mantan itu? Soal pekerjaan juga bisa ya. Misalnya kamu itu mendapat panggilan dari perusahaan yang lama, mendapat peluang gitu ya, ditawarkan untuk bergabung kembali, atau ada usaha lama yang bisa kamu geluti lagi gitu ya. Aku merasakan di sini ada energi masa lalu yang positif maupun yang negatif, tapi kebanyakan positif ya. Kalau negatif itu berarti kalau misalnya CLBK, nah orangnya itu masih punya pasangan atau kamunya sudah punya pasangan. Itu berpotensi akan menjadi drama. Tapi di luar itu ya, ada energi positif, sesuatu di masa lalu yang datang kembali ke kehidupan kamu itu bisa kamu manfaatkan untuk hal-hal positif. Jadi misalnya, kalau dia belum punya pasangan, kamu juga tidak punya pasangan, atau baru pada putus gitu ya, itu kemungkinan akan bisa nyambung dan bisa menjalin hubungan yang lebih maju gitu ya. Jadi meskipun di belakang itu ada cerita sedih atau ada apapun ya di belakang, itu tidak lagi mempengaruhi. Jadi kalian itu sudah bisa mengambil pelajarannya ya, sudah bisa memetik hikmahnya, dan kedepannya hubungannya akan lebih baik gitu ya. Lebih cepat, mungkin akan cepat serius. Kalau di masa lalu itu masih maju mundur, akhirnya putus. Nah, ketika nyambung lagi, akhirnya ya udah kita langsung menuju ke arah komitmen. Ini bisa di luar percintaan juga ya. Jadi misalnya di pertemanan atau di keluarga. Jadi misalnya kalian itu punya masalah dengan teman, dengan keluarga, udah lama nggak omongan, yang istilahnya tuh mungkin teman lama terus akhirnya renggang, ada masalah atau ya memang karena jarak dan waktu gitu ya. Kelihatannya akan bisa nyambung lagi di bulan November. Kalau tadi soal kerjaan sudah aku singgung sedikit. Jadi misalnya ya, kantor lama itu mengajak kamu bergabung kembali. Atau ada rekan kerja dari kantor lama yang menawarkan, misalnya dia punya teman, atau dia mendapatkan peluang tapi nggak bisa diambil, terus dia tawarin ke kamu. Bisa juga dari kampus gitu ya, ada kabar dari kampus kamu, ada kabar dari sekolah kamu yang lama gitu ya. Aku merasakan di sini ada sesuatu yang datang dari masa lalu. Nah, kalau sisi positifnya ya, tawaran pekerjaan, tawaran baikan gitu ya. Sisi negatifnya, di sini aku merasakan mungkin masih ada drama. Dalam arti misalnya ya, kalau yang pertama di percintaan, dia itu mantan. Kalau dianya masih single, tapi ya kalian itu berpisahnya nggak baik-baik gitu ya. Jadi ada yang masih kecewa atau ada yang masih jual mahal. Di sini bisa kamu atau dia gitu ya. Cuma yang aku lihat sebenarnya itu dinamika aja.
Kalau kalian bisa menyikapinya dengan dewasa, maka itu akan bisa ditinggalkan gitu ya. Akhirnya bisa silaturahmi lagi dan ke depan aja ngelihatnya, nggak bawa-bawa masalah di belakang. Untuk pekerjaan dan usaha juga sama sih ya. Jadi misalnya kalau di pekerjaan atau usaha ada customer lama, mungkin ya dulu itu dia sering gitu ya memakai jasa atau produk kamu, kemudian dia datang kembali. Nah, kamu itu sempat ada rasa kecewa karena bisa saja ya, misalnya dia itu pindah ke tempat lain atau dia juga pernah komplain. Artinya tuh ada sesuatu yang membuat kalian berjarak, tapi kemudian orang ini datang lagi meminta produk kamu atau jasa kamu. Nah, kalau itu sebaiknya kamu itu berbesar hati ya, karena yang aku lihat kalau kamu masih baperan, bagaimana kamu bisa berkembang? Apalagi ini menyangkut pekerjaan dan usaha gitu ya. Jadi jangan bawa-bawa perasaan terlalu dalam kalau menyangkut profesionalitas. Untuk percintaan ya, entah mengapa aku merasakan energi yang kuat terkait pihak ketiga. Jadi sebaiknya kamu cross check ya. Jadi kalau ada mantan yang bertegur sapa atau stalking sosial media kamu gitu ya, kamu jangan GR dulu. Takutnya dia itu hanya ya iseng-iseng gitu ya. Misalnya dia sudah punya pasangan, terus dia lagi ada masalah gitu ya, atau kayak jenuh, bisa saja ya, oh keingetan sama mantan. Terus kayak iseng-iseng, tadinya cuma mau main-main, say hello aja, tahu-tahu nyetrum. Nah, itu kan nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena aku merasakan, biar bagaimanapun ya, kamu dengan mantan itu sebenarnya masih ada sisa-sisa cinta. Kemudian kalau secara timing ya, bulan November ini sebenarnya bagus ya, overall bagus untuk Cancer. Di minggu pertama mungkin di situ kamu kalau bekerja atau usaha lumayan mengalami peningkatan. Kinerja kamu itu kayak lagi bagus, lagi produktif, begitu juga usaha gitu ya. Kelihatannya kamu akan mendapat banyak orderan, ada customer lama, customer baru, ada customer lama yang datang lagi itu tadi gitu ya, sampai ke minggu kedua. Jadi apa yang sudah kamu kerjakan sebelumnya itu dampaknya kamu rasakan di bulan November, terutama di minggu pertama dan kedua. Di minggu ketiga itu juga bagus ya, jadi kemungkinan kamu itu mungkin akan bertemu dengan apakah itu mantan atau ada kenalan baru. Di sini komunikasi sangat berperan. Dan misalnya kalau kamu itu bekerja, apa yang kamu deliver gitu ya, yang kamu sampaikan, laporan ya, report, atau juga apapun gitu ya, meeting segala macam, itu semua berjalan dengan lancar, sukses. Proposal gitu ya, itu juga diterima. Produk baru atau jasa yang kamu berikan ke customer, itu diterima dengan perasaan senang gitu ya, puas gitu ya customer kamu, dan kelihatannya kamu tuh bisa deliver tepat waktu. Nah, di minggu keempat di sini ada sedikit warning. Mungkin karena minggu pertama sampai minggu ketiga itu kamu smooth gitu ya, lancar. Jangan sampai kamu itu kayak terlena. Nah, aku merasakan ada mungkin apakah kelupaan atau kamu tuh kayak lupa membuat skala prioritas. Akhirnya di minggu keempat tuh ada yang perlu dikejar. Mungkin ada yang keteteran karena kamu sibuk mengurus misalnya customer yang baru datang lagi. Jadi customer lama, dulunya langganan, nah itu kan bisa banyak ngobrol gitu ya, catch up segala macem. Akhirnya ada yang terbengkalai. Nah jangan sampai kamu itu jadi keteteran, jadi gerasa gerusu di minggu keempat. Di minggu keempat juga kamu diminta untuk berhati-hati dengan pancingan-pancingan ya, terutama kalau kamu itu berkaitan dengan sosial media, dengan bisnis online. Netizen-netizen itu ya, biasanya kalau misalnya ada sesuatu yang lagi viral, ada sesuatu yang lagi rame, nah kamu harus berhati-hati ya, jangan sampai terbawa arus.
Jangan sampai kamu dijadikan pelampiasan juga. Atau jangan sampai kamu itu ada masalah di kantor atau ada masalah pribadi, itu muncul di sosial media dan akhirnya disalahartikan atau kamu itu jadi dianggap memancing huru-hara. Nah, akhirnya terjadilah drama-drama yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan kaitannya kalau menjalin hubungan lagi dengan teman lama atau mantan ya. Itu kemungkinan efeknya akan muncul di minggu keempat. Overall sih ya, kalau kamu bisa menyikapi energi dari masa lalu atau orang dari masa lalu yang datang ke kehidupan kamu secara positif, jadi diambil yang positifnya aja dan untuk hal-hal yang positif, kelihatannya nggak akan jadi masalah. Lain hal kalau kamu itu iseng-iseng berhadiah, main api gitu ya, itu yang akan menjadi drama-drama di kemudian hari. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada advice apa untuk Cancer di bulan November? Ask for help from others. I see. Oke, bisa saja ya orang dari masa lalu ini adalah orang yang akan membantu kamu. Kalau tadi kaitannya dengan pekerjaan atau usaha, misalnya kamu itu lagi mencari pekerjaan gitu ya, atau apapun ya yang kamu perlukan, kamu bisa menghubungi teman lama. Itu salah satu opsinya ya, salah satu pilihan, karena kelihatannya kamu akan mendapatkan bantuan, dan aku merasakan energi orang lama itu cukup kuat gitu ya. Oke, sekarang kita tarik oracle advice yang lain. Jadi kalau misalnya komunikasi dengan mantan tapi bukan untuk balikan gitu ya, misalnya hanya untuk menanyakan apakah ada peluang pekerjaan atau usaha, itu nggak masalah sih ya, selama kalian bisa menjaga boundaries, bisa memberi batasan sampai mana kalian itu berkomunikasi. Wow, accept heaven's help. Accept heaven help. Jadi kelihatannya ya, pertolongan yang datang itu memang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalau misalnya kamu itu sedang memerlukan bantuan, nggak usah sungkan atau segan gitu ya. Siapa yang terlintas di pikiran kamu, nah coba kontak dia. Karena mungkin memang itu sudah digariskan gitu ya, seperti sudah diutus untuk membantu kamu. Dan kalau kamu merasa sekarang itu kayak helpless, kok kayaknya aku tuh gimana nih ya, aku bingung, aku pengen minta bantuan tapi bingung ke siapa. Coba kamu banyak berdoa, nah nanti mungkin kamu akan diarahkan kemana kamu bisa meminta bantuan yang ke sesama manusia gitu ya. Satu lagi, aku mau tarik oracle advice untuk Cancer di bulan November, Sun, Moon, and Rising. Dan aku merasakan kalau kamu sudah meminta bantuan gitu ya, dan kepada orang yang tepat, dia akan gercep, dia akan cepat membantu kamu. Jadi nggak usah sungkan atau ragu gitu ya. You are going in the right direction, ya kan? Oke, jadi setelah itu ya, kamu setelah meminta bantuan, mudah-mudahan masalah kamu itu cepat selesai, cepat ketemu gitu ya solusinya dan akhirnya selesai. Jadi sekali lagi, kalaupun kamu itu tidak ada yang mengulurkan tangan gitu ya, tidak ada orang lama yang datang, kamu yang inisiatif, nggak apa-apa. Yang penting kamu mencari tahu dulu gitu ya. Jadi kamu banyak-banyak berdoa dan kamu mencari tahu dulu apakah orang ini orang yang tepat untuk diminta bantuan. Oke, Cancer. So, demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.